Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Rasyidah. Nomor induk mahasiswa saya 860503152. Saya dari jurusan PG PAUD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tugas 3. Yang pertama, mana pilar dalam konteks pendidikan? Dalam pendidikan nasional tentu memerlukan pilar-pilar agar dapat berdiri dengan kokoh. Pilar-pilar tersebut menjadi dasar bagi kita untuk melakukan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan asas-asas dasar pendidikan itu sendiri. Secara literasi, pilar mengacu pada makna penopang atau penyanggah pembangunan pendidikan dan mengikat sistem pendidikan. Sedangkan asas mengacu pada makna pondasi atau dudukan pikiran dan pendapat bagi pendidikan. Sehingga dapat kita simpulkan mana pilar dalam konteks pendidikan adalah sebagai landasan, tiang penyangga, atau prinsip utama yang menjadi fondasi berdirinya suatu sistem pendidikan untuk memastikan proses belajar mengajar memiliki arah yang kuat, terstruktur, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Prinsip-prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi role model atau panutan di hadapan anak didiknya agar mereka dapat menemukan figur yang layak dan patut dicontoh baik dalam bersikap maupun berperilaku. Yang kedua, ing madya mangungkarso, mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak didiknya agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, mengacu pada makna bahwa pendidik seharusnya selalu memberikan dorongan, arahan, dan dukungan moral dari belakang kepada anak didiknya agar mereka dapat belajar secara mandiri, berkembang, dan berani melangkah maju. Penerapan prinsip pendidikan di era digital sangat penting untuk memfasilitasi akses perkembangan teknologi yang begitu cepat. Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan perubahan yang revolusioner di seluruh dunia dalam bidang kehidupan saat ini. Perubahan tersebut terjadi pada sikap, perilaku, gaya hidup, cara berkomunikasi dan berinteraksi antar individu maupun antar kelompok individu. Berikut ini analisis relevansi dan tantangannya berdasarkan aspek-aspek utama. Yang pertama, pembelajaran daring atau online. Relevansinya adalah digitalisasi membuka akses sumber belajar tanpa batas, memungkinkan pembelajaran mandiri yang fleksibel. Di sini, guru berperan aktif dalam mendorong kreativitas siswa dalam mengeksplorasi ilmu menggunakan teknologi secara mandiri dan juga kritis. Tantangannya adalah masih kurangnya pendidik yang menguasai literasi digital atau kemampuan menggunakan perangkat teknologi. Kurangnya pemerataan akses internet sehingga menyebabkan perbedaan kecepatan akses internet antar wilayah. Misalnya, akses internet di wilayah kota lebih cepat daripada di wilayah perdesaan. Yang kedua, literasi digital. Relevansinya adalah guru berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai literasi digital kepada siswa, seperti berpikir kritis terhadap informasi daring, menghargai privasi, dan menjaga etika berkomunikasi di internet atau di dunia maya. Sementara itu, siswa dituntut untuk menjadi pengguna teknologi yang aktif, kreatif,
dan bijak dalam mengelola informasi. Tantangannya adalah maraknya penyebaran berita hoax, kemudian rendahnya kemampuan dalam menyaring, menganalisis, dan menyajikan kembali informasi dari berbagai sumber yang akurat dan relevan, serta ancaman keamanan cyber seperti pencurian data pribadi lewat internet. Yang ketiga, karakter peserta didik. Relevansinya adalah mendorong penanaman nilai budi pekerti yang kuat sehingga siswa memiliki kontrol diri terhadap bahaya perundungan atau cyberbullying, kecanduan gawai, dan bahaya pornografi. Tantangannya adalah tingginya resiko cyberbullying atau perundungan melalui teknologi digital, penurunan interaksi sosial tatap muka, dan potensi hilangnya sopan santun, empati, dan integritas seseorang. Yang keempat, peran guru. Relevansinya, guru bertransisi dari sekedar menyampaikan informasi menjadi fasilitator, motivator, dan inovator pembelajaran yang menyenangkan. Tantangannya adalah tuntutan penguasaan teknologi pendidikan, adaptasi kurikulum yang cepat, dan perlunya kreativitas tinggi untuk merancang metode evaluasi digital yang objektif. Menurut UNESCO, ada 4 pilar menopang pendidikan kita saat ini. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Untuk memiliki pengetahuan yang luas, kita juga perlu mempelajari secara mendalam tentang subjek-subjek yang lebih spesifik agar kita dapat mengetahui banyak hal. Contohnya, daripada sekedar menggunakan metode menghafal, pilar ini melatih siswa menggunakan metode inquiry atau berpikir kritis agar mereka mampu menyaring informasi secara mandiri di era digital. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Kita harus belajar untuk berbuat, bertindak, atau berkarya dalam segala situasi dan juga kondisi. Karena dengan pilar ini kita dapat memperoleh kompetensi untuk menghadapi berbagai situasi yang tak terduga kapanpun dan dimanapun. Contohnya, melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa mengaplikasikan teori-teori dalam praktek nyata, membekali mereka dengan keterampilan teknis dan kesiapan memecahkan masalah. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri, menjawab persoalan karakter dan kemandirian. Pendidik memfasilitasi pembentukan kepribadian, rasa percaya diri, dan tanggung jawab individu peserta didik agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Contohnya, untuk menanggulangi krisis moral dan jati diri, pilar ini memfasilitasi kemerdekaan belajar agar siswa mengenali potensi unik, minat, bakat mereka sehingga tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, serta berkarakter. Keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan kita prinsip untuk senantiasa dapat hidup bersama, hidup berdampingan dengan orang lain dan komunitas lain tanpa adanya perselisihan yang berarti. Pilar ini menanamkan empati, kolaborasi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Contohnya, dalam dunia pendidikan adalah siswa dilatih bekerja sama tanpa memandang latar belakang sara, melalui kegiatan sosial di sekolah untuk melawan intoleransi dan juga radikalisme. Demikian penjelasan saya mengenai tugas 3. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.